Pada video ini, kami akan membahas mengenai alur pelaksanaan pemilu. Nah, sebelum itu, video ini dibuat dan disusun oleh kelompok 2 dari 12A1 SMA PGRI 31 Pangalengan. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan yang namanya pemilu? Tapi apa sih pemilu itu? Nah, akan kita bahas pada video ini. Jadi, dalam undang-undang, pemilu ataupun pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Pemilu juga memiliki beberapa tahapan, yang diantaranya ada pra-pemilu, tahapan pelaksanaan pemilu, dan pasca pemilu. Pada tahap pra-pemilu, langkah yang pertama adalah pembentukan regulasi, di mana aturan-aturan pemilu dibahas dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. Regulasi ini pun menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan pemilu yang adil juga transparan. Setelah regulasi terbentuk, perencanaan dan anggaran pemilu disusun oleh pemerintahan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Anggaran ini meliputi semua kebutuhan pemilu, mulai dari alat pencoblosan hingga pengamanan. Rekrutmen Badan Penyelenggaraan Pemilu. Orang-orang mendaftar dan dilatih untuk menjadi petugas pemilu. Tahap berikutnya adalah rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan petugas KPPS yang bertugas mengawasi dan menjalankan pemilu di seluruh Indonesia. Sosialisasi. Petugas pemilu memberikan informasi di balai warga, poster dan iklan pemilu tersebar di layar. Untuk memastikan partisipasi masyarakat, dilakukan sosialisasi, informasi tentang jadwal pemilu, tata cara memilih, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu disebarluaskan kepada masyarakat. Kemudian ada logistik. Tahap persiapan terakhir adalah pengaturan logistik, kotak suara, surat suara, tinta pemilu, dan alat-alat lainnya didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke pelosok daerah. Selanjutnya ada tahapan 2 pelaksanaan pemilu. Yang pertama ada pemuktahiran daftar pemilih tetap atau DPT. Pelaksanaan pemilu dimulai dengan pemuktahiran daftar pemilih tetap atau DPT. Petugas mengimplementasikan data pemilih agar setiap warga negara yang berhak dapat menggunakan hak pilihnya. Yang selanjutnya pencalonan. Kemudian dilakukan pencalonan partai politik dan calon independen, pendaftaran kandidat mereka untuk dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, waktu kampanye. Setelah pencalonan, dimulai masa kampanye. Disinilah kandidat menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung maupun daring. Selanjutnya pemungutan dan perhitungan suara. Hari yang dinanti tiba. Masyarakat datang ke tempat pemungutan suara TPS untuk memberikan suara mereka. Setelah itu dilakukan perhitungan suara di TPS yang disaksikan oleh pengawas dan saksi. Pasca pemilu. Dalam pasca pemilu ada rekapitulasi, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Tahap akhir adalah rekapitulasi penghitungan suara. Hasil dari seluruh TPS dikumpulkan dan diverifikasi di tingkat nasional sebelum ditetapkan secara resmi oleh KPU.
Lalu, pengajuan sengketa pemilu. Jika ada pihak yang merasa tidak puas atau menemukan kecurangan selama proses pemilu, mereka dapat mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan pembuktian dari pihak penggugat dan keputusan MK bersifat final dan meningkat. Penetapan pemenang pemilu. Setelah seluruh proses rekapitulasi dan penyelesaian sengketa selesai, KPU secara resmi menetapkan pemenang pemilu, baik untuk pemilihan legislatif seperti DPR, DPD, DPRD, maupun pemilihan presiden. KPU juga menetapkan kursi di parlemen berdasarkan hasil pemilu legislatif. Pelantikan. Pemenang pemilu baik di tingkat eksekutif maupun legislatif akan dilantik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk presiden dan wakil presiden, pelantikan dilakukan di hadapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan anggota DPR, DPD, dan DPRD dilantik di hadapan sidang lembaga masing-masing. Selanjutnya, pembentukan pemerintahan baru. Setelah pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan membentuk kabinet dengan menunjukkan menteri-menteri yang akan membantu menjalankan pemerintahan di tingkat legislatif. Pembentuk alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi dan fraksi-fraksi juga dilakukan. Selanjutnya, evaluasi pemilu. Setelah seluruh proses pemilu selesai, KPU dan Bawaslu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan atau masalah yang terjadi selama pemilu, agar pemilu di masa depan bisa berjalan lebih baik. Yang terakhir adalah peran masyarakat dan pemantauan internasional. Setelah pemilu, masyarakat dan organisasi sipil tetap berperan dalam pengawal hasil pemilu dan memastikan bahwa pemerintah yang terpilih menjalankan tugasnya dengan baik. Kadang-kadang pemilu internasional juga memberikan lapor terkait pelaksanaan pemilu, khususnya terkait standar demokrasi dan transparansi.